Misteri ambulan tanpa sopir di Bandung. Bandung, kota yang dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan, menyimpan banyak misteri yang sulit dijelaskan. Salah satunya adalah kisah ambulans hantu yang berkeliaran di malam hari, melaju tanpa sopir, membawa aroma kematian bagi siapapun yang melihatnya. Awal mula teror. Kisah ini bermula pada tahun 1990-an, ketika sebuah ambulans dari rumah sakit tua di Bandung mengalami kecelakaan tragis di jalur Lembang. Saat itu, ambulans ini tengah membawa seorang pasien kritis dan keluarganya menuju rumah sakit. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, sopir kehilangan kendali karena kabut tebal yang tiba-tiba turun. Ambulans itu tergelincir, menabrak pohon besar, dan langsung terbakar. Tak ada satupun penumpang yang selamat. Sejak kecelakaan itu, warga sekitar mulai melaporkan kejadian aneh. Ambulans yang sama sering terlihat melaju di malam hari di jalanan sepi kota Bandung. Yang lebih mengerikan, ambulans itu tidak memiliki sopir. Kesaksian yang mengerikan. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang pengemudi ojek daring bernama Rudi. Malam itu, ia menerima pesanan dari seorang wanita di daerah Cihampelas. Saat tiba di lokasi, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih, berdiri di depan rumah tua. "Pak, bisa antar saya ke rumah sakit?" Suara perempuan itu terdengar lirih. Tanpa curiga, Rudi pun mengiyakan. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion, ia melihat wajah pucat sang penumpang berubah. Matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar dengan senyum mengerikan. Ketakutan, Rudi segera menepi dan menoleh ke belakang. Perempuan itu sudah hilang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara sirena ambulans yang semakin mendekat. Rudi menoleh, melihat sebuah ambulans tua dengan ket yang mulai terkelupas, melaju perlahan. Anehnya, tidak ada sopir di balik kemudi. Ambulans itu melaju, berbelok ke gang sempit, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan. Misteri yang tak terjawab. Banyak warga Bandung percaya bahwa ambulans hantu ini adalah kendaraan yang sama dengan yang mengalami kecelakaan dulu. Ada yang mengatakan bahwa arwah pasien dan keluarganya masih terjebak di dalamnya, mencari rumah sakit yang tak akan pernah mereka capai. Hingga kini, kisah ambulans hantu di Bandung masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa orang menganggapnya hanya mitos, tetapi bagi mereka yang pernah melihatnya, ambulans itu lebih dari sekadar cerita. Jika suatu malam Anda berkendara di jalanan sepi Bandung dan mendengar suara sirene samar dari kejauhan, mungkin ambulans hantu itu sedang mencari penumpang berikutnya. Misteri yang menjadi pelajaran. Setelah kejadian malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Bayangan perempuan misterius dan ambulans tanpa sopir terus menghantuinya. Ia mencoba mencari jawaban dengan bertanya kepada warga sekitar, tetapi sebagian besar hanya menggeleng. Namun, ada seorang kakek tua, pemilik warung kopi di pinggir jalan, yang akhirnya berbicara. "Nak, ambulans itu bukan sekadar legenda. Itu adalah pengingat bagi kita semua." Rudi mengernyit. "Pengingat tentang apa, Kek?" Kakek itu menghela napas panjang, menatap jalanan yang mulai lengang. Ambulans itu membawa nyawa-nyawa yang tidak sempat berpamitan. Mereka meninggal dengan cara tragis, tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal pada orang yang mereka cintai. Banyak dari kita yang menjalani hidup dengan penuh penyesalan, menunda-nunda kata maaf, menunda-nunda kebersamaan, berpikir bahwa kita masih punya waktu. Sampai akhirnya, semuanya terlambat. Rudi terdiam. Kata-kata itu seperti menusuk hatinya. Sudah berbulan-bulan ia bertengkar dengan ibunya, hanya karena masalah sepele. Ia sibuk mengejar rezeki, sibuk dengan kehidupannya sendiri, dan lupa bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Malam itu, Rudi pulang ke rumah lebih awal. Ia mengetuk pintu rumah ibunya, dan ketika sang ibu membukakan pintu, ia langsung memeluknya erat. "Ma, maafin Rudi ya." Sang ibu terkejut, tetapi kemudian tersenyum lembut. "Iya, Nak. Mama selalu maafin kamu." Dalam hati, Rudi merasa lega. Ia menyadari bahwa kisah ambulans hantu itu bukan hanya sekadar cerita seram, tetapi juga pengingat bahwa kehidupan ini tidak selamanya. Sejak saat itu, Rudi selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, menghargai setiap momen, dan tidak menunda kata maaf maupun terima kasih. Karena, siapa yang tahu kapan ambulans itu akan datang, dan mungkin, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Kisah ini tidak hanya memberi ketegangan, tetapi juga menyisipkan pesan moral yang bisa membuat pendengar merenung. Ini akan memberikan kesan mendalam bagi kita semua.